gimana ya, kalau kita mau ngomong baik-baik aja ya enggak, karena beberapa kan konteks DIY kan banyak kasus misal soal banjir, kemudian pembangunan yang berefek pada ketiadaan air di konteks kota misalnya. Ya, jadi ya situasinya memang nggak baik-baik aja. Kita baginya nggak berdasarkan kabupaten, tapi berdasarkan kawasan. Ada kawasan Merapi, ada kawasan perkotaan, kawasan pesisir, sama kawasan kars. Dari masing-masing kawasan itu ada problemnya sendiri-sendiri. Problemnya kan soal alih fungsi lahan, dari sawah jadi perumahan, dari sawah jadi hotel, sawah jadi apartemen. Akhirnya ya atas nama pembangunan itu dia mengesampingkan soalan lingkungan. Langgam pembangunan kita itu masih eksploitatif, belum yang kemudian sustain atau berkelanjutan, tapi ngeruk habis lagi. Itu problemnya. Di musim hujan gini kan beberapa muncul berita soal banjir, kemudian tanah longsor itu yang kupikir jadi dua persoalan yang kemudian ada di Jogja. Ada kasus misalnya banjir di daerah perkotaan ya, di Code. Beberapa kan analisanya adalah das-das air yang tidak berfungsi bagaimana mestinya. Perubahan misalnya lahan-lahan pertanian yang awalnya mungkin dia bisa jadi serapan air, jadi misalnya kawasan perhotelan gitu, kemudian kawasan perumahan gitu. Yang itu juga punya pengaruh misalnya terhadap munculnya bencana namanya banjir. Yang kedua misalnya kalau kita ngomongin misalnya krisis iklim, ada anomali cuaca yang dimana misalnya intensitas hujan gitu dia meningkat secara signifikan. Itu beririsan misalnya dengan ketidaksiapannya ruang itu dibangun gitu. Kalau misalnya ruang itu siap, mungkin resiko bencananya akan juga rendah gitu. Tapi kemudian karena tadi daerah resapan yang semakin berkurang gitu, dan sementara misalnya intensitas hujan karena perubahan iklim tadi meningkat, maka resiko-resiko banjir itu ya makin meningkat juga terjadi gitu kan. Kalau bicara lingkungan itu kan nggak bisa bicara satu case aja, tapi dia memiliki hubungan satu sama lain gitu. Karena ada rencana pembangunan KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional. Jogja itu kan akhirnya butuh material ya kan, untuk bangun sebuah gedung hotel itu butuh semen, butuh batu ya, butuh pasir gitu. Ngambilnya dari mana? Bisa ngambil dari lereng Merapi atau daerah sampai dari hulu sampai hilir sungai itu ada. Maka pembangunan yang masif ini kemudian berbanding lurus dengan kebutuhan material yang sangat banyak. Kemudian banyak konflik tambang yang terjadi. Terakhir itu Jomboran, korban pertama dari Undang-Undang Minerba. Beberapa aktivis lingkungan kemudian dikriminalisasi. Nah, kalau misalnya itu kita jadikan indikator, kondisi lingkungan kita tidak baik-baik saja. Jangankan lingkungannya, orang yang memperjuangkan lingkungan nggak baik-baik aja. Dan siapa yang mau menjamin mereka gitu? Negara kemudian nggak menjamin mereka dalam melakukan perjuangan. Kemudian yang akan memperjuangkan lingkungan di daerah Jogja itu siapa gitu? Akan banyak alasan yang bisa dibuat oleh pemerintah ya soal lingkungan. Nanti kan mitigasinya begini. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan nanti tinggal kita benahi. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Kita seolah-olah kayak nggak punya hak ya, untuk meninggali suatu tempat gitu. Kalau menurutku lingkungan di Jogja ini udah yang dominan bukan lingkungan alamnya sih, tapi lebih ke lingkungan yang itu direkayasa manusia. Misal contoh pariwisata atau pembangunan. Cukup banyak sih alih fungsi lahan di Bantul ya. Kira di Jogja juga banyak, baik untuk pembangunan, terus gunung kapur di Gunung Kidul itu ditambang, apalagi sekarang Merapi baru krisis lahan hijau ya. Nah, aku kira itu dampak dari salah satu ekosistem yang direkayasa sama manusia itu sendiri. Kalau soal pariwisata ya tentu saja bandara. Seberapa banyak kerugian lingkungan untuk pembangunan bandara atau paling dekat pembangunan hotel misalnya, dia dapat pasir dari mana, dapat semen dari mana, dapat suplai listrik dari mana, suplai air dari mana, satu hotel. Bagi bandara yang segede Gampeng ini, pembangunan yang rakus energi, eksploitatif itu kan yang sekarang ini jadi problemnya. Pariwisata butuh infrastruktur butuh material. Borobudur, kota Yogyakarta, Prambanan. Nah itu kan kita nggak bisa lihat satu kasus saja. Tapi ketiga untuk menghubungkan ini, makanya saya bilang tadi butuh infrastruktur air, butuh infrastruktur transportasi, butuh infrastruktur listrik gitu kan. Listrik kan beli dari mana gitu?
ya dari batu baranya ngambil dari mana, dari Kalimantan. PLTU-nya di mana, di Cilacap ada gitu, dan ekspansi terus. Perubahan lahan produktif menjadi kawasan pemukiman, kawasan hotel dan macam-macam itu dia didorong oleh satu kebijakan 10 Bali baru, meletakkan Jogja sebagai satu wilayah di mana dia akan diplot sebagai wilayah pariwisata. Cover depan pembangunan di Jogja itu adalah pariwisata itu. Salah satu lokasinya adalah di Borobudur. Ada revitalisasi misalnya kawasan Borobudur, satu misalnya pembangunan jalan di Muntilan. Tapi kemudian nggak hanya di daerah situ aja. Untuk menopang kawasan pembangunan di Borobudur perlu ada akses transportasi yang memadai. Misalnya apa? Ada pembangunannya. Kalau kita lihat misalnya bagi arus modal investasi gitu, itu kabar gembira gitu. Karena dia membuka akses modal misalnya di Jogja. Yang dulu lahan pertanian nih dianggap tidak produktif secara ekonomi misalnya oleh kelompok-kelompok korporasi itu, dan kemudian digusur, diambil alih, dirubah jadi hotel misalnya, ya itu menurut mereka sebagai keuntungan gitu ya, membahagiakan mereka lah yang punya modal itu, sementara yang punya lahan ya tentu hilang ruang hidupnya misalnya gitu. Kenapa kok pariwisata itu digenjot? Kan asumsinya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita tahu pertumbuhan ekonomi itu nggak ada habisnya, nggak ada ujungnya gitu. Sedangkan kondisi sumber daya alam kita itu sifatnya terbatas. Jadi kan sebenarnya itu kontradiksi kan. Kalau misalnya ingin mengejar pertumbuhan ekonomi terus, itu nggak akan ada habisnya. Sedangkan kondisi ekologi kita itu terbatas gitu. Idealnya maknai pariwisata harus dimaknai sebagai bonus saja, bukan kemudian hal yang harus diada-adakan. Ya pantai itu ya sealamiahnya pantai, nggak harus ditembok. Ya soal pengelolaannya. Kalau pengelolaannya hanya berbasis investasi, berbasis kapital, ya tentunya yang akan menerima keuntungannya ya mereka yang punya modal. Ya contoh tadi yang Selili, terus yang di DH itu siapa yang menerima lebih keuntungannya? Pasti kan kita hanya disodorkan pada kampanye ya nanti ada pariwisata ini bisa membuka lapangan pekerjaan ya, meskipun tukang parkir. Beda kalau pengelolaan itu basis rakyat, kita yang ngelola, warga yang ngelola. Pariwisata itu kan termasuk sektor yang paling rentan, yang nggak kuat. Kena isu COVID, pariwisata mati. Kena isu teroris, mati. Kena bencana ya mati. Rentan, nggak sustain. Saya nggak tahu ya. Kalau misalnya untuk rakyat saya masih ragu. Karena inisiatifnya dari awal kan dari pemerintah, dan di Jokowi itu ada siapa saja gitu, bukan dari masyarakat. Ya aku pikir oke, narasinya adalah kalau PSN atau KSPN dia kan sistem kesejahteraan. Tapi hilangnya lahan pertanian di Kulon Progo, apakah itu satu cerminan dari bagaimana proyek-proyek ini dia diimplementasikan untuk kebutuhan masyarakat itu? Nggak ada kan. Dalam penyelesaiannya nggak ada. Sempet dia tuh ngomong, aku ini nggak tahu kok kita sekarang jadi tambah banyak. Ya dia kan membolehkan kan. Ya pintunya kan dari Sultan juga salah satunya. Misalnya ada izin penetapan lokasi, datangnya dari gubernur gitu. Dia sebagai gubernur ya khususnya. Saya berharap ya sebagai kepala daerah bisa melindungi masyarakat ya. Jadi tolonglah nggak ada kriminalisasi. Jomboran yang orang-orang yang memperjuangkan lingkungan, tolong ya diingatkan lagi kepada aparat-aparat ini. Harusnya punya peran seperti itu. Hapus izin-izin pertambangan yang ada di daerah, baik di daerah hulu atau sampai pun hilir gitu, demi melindungi rakyatnya. Seenggaknya ada intervensi, walaupun sekarang kewenangan mengeluarkan izin pertambangan itu ada di pusat, tapi kan kepala daerah juga bisa memberikan pertimbangan, nggak bisa diem gitu aja dong. Ini kalau misalnya ada masyarakat yang dikriminalisasi, ya harusnya dia nolongin. Sultan kan antusias, artinya dia membuka lebar ya. Jogja dikonversi sebagai kawasan pariwisata dan salah satu kawasan dari 10 Bali baru. Kukira Sultan cukup berperan dalam penerbitan izin itu, karena daerah istimewa yang otonom sih. Sebenarnya kayak gini, kalau kita itu kan punya tagline viral padamu, berdarah padaku. Kita harus jernih melihat pariwisata, apa yang sedang terjadi di pariwisata. Sekarang ini kan kecenderungannya kan mencari tempat spot foto yang indah atau instagramable, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama kali ada di situ, foto di situ. Kita kayaknya harus segera peka tempat foto yang teman-teman upload itu jarak atau kemudian runtutan dia bisa seperti itu seperti apa. Misalnya ada yang foto di Selili misalnya, mereka ya asik-asik aja kalau kita ngeliat dokumentasinya.
kafenya sendiri. Ya, tapi dia beranjak 10 meter 40 meter keluar kafe itu muncul banyak persoalan. Akhirnya kepekaan itu yang harus kemudian mulai dikampanyekan. Untuk memperhatikan kondisi lingkungan maupun daerah wisata ini, saya kira harusnya lebih aware lagi untuk mendengarkan partisipasi dari masyarakat. Yang pertama itu, kemudian nggak ada resistensi ya ketika memang ada masyarakat yang tidak setuju gitu kan, kemudian menyampaikan pendapatnya, nggak boleh ada resistensi, harusnya itu didengar sebagai pendapat yang itu untuk memperbaiki kinerja, ya itu namanya demokrasi.